Sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian 9 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI? Setuju ya? Dewan Perwakilan Rakyat melanjutkan pembahasan rancangan regulasi penting yang menjadi sorotan publik pada rapat paripurna Selasa 11 Juli 2023. Selain mengesahkan rancangan undang-undang tentang kesehatan menjadi undang-undang, DPR juga mengagendakan mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi RUU inisiatif DPR. Namun karena tindakan DPR dilakukan di tengah-tengah protes publik yang intens, tindakan itu dianggap hanya melayani kepentingan penguasa. Pada Senin 10 Juli 2023 malam, Ahmad Baidowi, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, mengumumkan usulan RUU perubahan kedua Undang-Undang Desa, RUU Desa, akan disampaikan dalam rapat paripurna pada Selasa. RUU Desa ini akan disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna besok Selasa tandasnya. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Dengan demikian, selesailah rapat paripurna Dewan hari ini. Pimpinan DPR akan mengirimkan surat usulan pembahasan kepada pemerintah segera setelah gagasan itu disahkan menjadi RUU. Baidowi mengklaim DPR belum menetapkan batas waktu kapan pemerintah akan menjawab usulan tersebut. Persoalan terbesar pembahasan legislasi di DPR, menurut peneliti Lucius Karus dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Formapi, adalah pelibatan masyarakat yang bermakna yang hanya digunakan sebagai formalitas. DPR tidak pernah benar-benar memposisikan diri sebagai suara rakyat yang memastikan RUU yang disahkan memperhatikan aspirasi masyarakat. Misalnya, DPR dan pemerintah berkolaborasi untuk membuat keputusan tentang RUU kesehatan yang mungkin tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan ada presiden negatif terhadap undang-undang yang disusun tanpa masukan publik yang berarti, khususnya dalam perdebatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. MK kemudian menganggap undang-undang tersebut cacat prosedural. DPR tak pernah benar-benar memosisikan diri sebagai wakil rakyat yang memastikan aspirasi publik terakomodasi dalam RUU yang akan disahkan. Relasi DPR dan pemerintah yang saling mendukung dan tidak kritis menghilangkan peran DPR sebagai lembaga pengontrol pemerintah. Publik justru dihadapkan pada dua lembaga yang seolah-olah melebur menjadi satu kekuatan yang berhadapan dengan rakyat, kata Lucius. Ia menambahkan kecenderungan yang sama juga terjadi dalam pembahasan RUU Desa. DPR dengan cepat memproses RUU yang sebelumnya tidak ada dalam daftar prioritas. Hal itu menunjukkan indikasi bahwa DPR memiliki kepentingan tertentu sehingga perlu membahas itu secara mendadak dan segera membawanya ke rapat paripurna agar bisa dibahas dengan pemerintah.
Hal ini berbeda dengan pembahasan RUU ITE yang terbengkelai sejak 2021 dan baru dimulai pertengahan 2023. Publik mengantisipasi bahwa reformasi Undang-Undang ITE akan segera terbuka untuk diskusi publik, padahal Undang-Undang ITE sebenarnya dibahas secara tertutup. Jadi terlihat bahwa urgensi pembahasan hingga pengesahan RUU didasarkan pada keinginan DPR dan pemerintah yang menjadi satu kekuatan yang diinginkan oleh dua lembaga itu menjadi prioritas. Sedangkan RUU yang dibutuhkan publik kalau perlu ditunda-tunda, ujar Lusius. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna DPR RI hari ini. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!